Kalau misalnya nih ada daily signal, kasih take profit, kalau salah kasih SL, itu judi nggak sih? Ya, judi, gambling. Katakanlah gini, ada kasino misalnya, bolanya diputer. Kalau misalnya keluar merah, kita naruh di merah, itu untung nggak? Keluar merah, ya untung. Kita taruh di merah, keluarnya hitam, Rugi. diambil nggak tuh orang yang naruh duit yang di merah? Ambil. Apa bedanya sama TPSL? Di sosmed nih banyak banget sekarang nih muncul-muncul yang unik-unik. Saham lah ya, kripto lah ya, forex lah yang apa. Si oknum-oknum anak kemarin sore ini yang harus ditolonglah Anda nasihatin. Pada saat dia menjadi seorang mentor, boleh jadi mentor. Pertanyaan saya cuma satu, kalau orang itu mentor mempunyai suatu metode yang benar, yang bagus, keluarganya dia ada yang pakai itu nggak? Kenapa jadi ke keluarga? Saya punya metode bagus, yang saya pertama kali ajarin metode itu siapa? Pasangan, anak, keluarga, iyalah. Kalau terjadi apa-apa, ributnya di meja makan, bukan di meja hijau, benar nggak sih? Saya takut banget Indonesia ini ekonominya jelek tuh saya takut. Takutnya di mana? Ponzi-nya pasti keluar lagi. Kalau dulu ada yang namanya robot trading, ya nanti yang keluar monster trading kali ya. Kita kasih solusi. Nah, ini nih yang dia cari-cari nih. 21 tahun di market, rugi 17 miliar di forex. Agak ngeri ya memang ya forex ini ya. Maksudnya saya nggak menyalahkan secara keseluruhan. Kita harus belajar teman-teman ya. Maksudnya yang high risk gini, ini istilahnya teman-teman harus paham literasi dan edukasinya nih. Beliau nih 17 miliar gimana? Saya ratusan juta di kripto aja dengkul geter, Pak. Ketika awal-awal mau pelajari ya. Sebenarnya apa sih ini industri ini? Koin-koin matching gitu-gitu kan. Okay. Ya kan tinggal tidur sep hilang. Baru 3 jam perasaan. Dan lucunya beliau ini sebelumnya justru malah jurusan teknik kimia. Teknik apa kimia murni? Kimia murni. Kimia murni. Kimia murni. Anda jadi makanya Anda harusnya ngurusin obat sama puyer. Jangan ngurusin market. 17 miliar melayang kata. Boleh kita bahas deh kalau gitu deh. Dari ya mungkin asal usul background sedikit. Karena emang di berita Anda ada di mana-mana namanya, makanya saya panggil Anda gitu. Oke, sebenarnya 17 miliar itu nggak dalam waktu singkat sih. Jadi sebenarnya 17 miliar ini 5 tahun. Ya tetap aja. Jadi awalnya sebenarnya saya memang sarjana kimia, lalu kerja di air minum dalam kemasan. Itu 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun lah. Justru industri itu dulu ya? Iya. Sebelum ke market lah ya? Betul. Okay. Lalu alhamdulillah pabriknya bangkrut, terus mau gimana? Dan umur sudah 38 tahun, 39 tahun waktu itu. Sangat sulit untuk mencari pekerjaan dengan posisi yang sama. Jadi kalau saya kepingin jadi kerja lagi di bisnis air minum, ya tentunya harus ada kepala pabrik yang resign kali ya. Baru saya bisa kerja. Jadi kan nggak mudah mencari itu. Dan pada saat itu tahun 2005 lah ya. Saya masuk ke bisnis. Ini ada bisnis lucu gitu loh. Di buy bisa untung, dijual bisa untung juga. Kan lucu gitu ya. Ya saya masuk ke bisnis itu sebagai investor. Bukan malah kerja di broker dulu. Biasanya kan bukannya semua yang awal-awalnya itu dulu kecemplungnya gara-gara dia nasabah. Betul gak sih? Iya juga sih. Yang zaman dulu. Iya juga ya. Iya bener-bener. Nah setelah itu, lucu nih bisnis ya. Di buy untung, di sell harganya turun bisa untung juga gitu. Wah lucu nih bisnis gitu ya. Pas masukin uang, bisa untung juga gitu. Yang menariknya ada demonya gitu ya. Iya. Demonya menang, tandanya kalau pakai real juga bisa menang kan. Oke, kita masukin pakai real, iya betul menang gitu. Tapi kan nggak ada ilmunya waktu itu. Lu langsung mulai aja udah. Ya emang zaman 2005 memang ada yang pinter gitu. Kan nggak ada bos. Taunya arahan dari telemarketer doang ya? Udah pakai feeling aja. Pakai feeling. Udah curiga gue nih. Pakai feeling tuh ya. Iya. Tandanya keberuntungan pemula itu ada gitu. Dan kalau kita lihat datanya memang seperti itu kan. Awalnya tuh pasti keberuntungan pemula. Iya. Habis itu mulai kan kita sok tahu gitu kan. Iya. Udah overload dan segala macam lalu jatuh gitu. Habis tuh. Habis. Tapi dari pas habis itu pasti kita belajar kan.
Nah disitulah sebenarnya nggak banyak orang yang bisa bertahan pada saat belajar. Karena antara keuntungan dan belajar itu kan nggak matching. Dulu sekali dapat 1 bulan bisa 50%, 40%. Pada saat sudah hancur, nyari 1% aja kan setengah mati, bos. Iya. Benar nggak sih? Iya. Nah cerita-cerita ini sebenarnya dia mulai harus berubah tuh. Dari yang pertama jadi newbie, jadi yang keberuntungan. Mulai dengan adanya dia belajar, dia mengerti. Itu banyak orang lagi nyari strategi yang bagus. Padahal sih nggak ada strategi yang bagus. Nggak mungkin lah. Strategi masa nggak ada? Technical analysis, tarik garis. Hah? Nggak ada. Lah mereka-mereka yang pada core-core. Yang pada flexing gitu maksudnya. Iya. Iya, kalau mau menang ya money managementnya yang benar gitu. Jadi awal dari bisnis ini kan forex itu kan salah satu instrumen keuangan, benar nggak sih? Iya. Deposito, tabungan, forex, saham, obligasi itu kan instrumen keuangan. Iya. Kalau instrumen keuangan base-nya apa? Uang. Iya, uang, cash flow, manajemen. Iya sih. Bukan metode. Cuma kan tetap harus ada ngebaca market kan harus ada. Oke lah kalau di saham misalnya. Oke. Kalau saya nggak tahu lah tuh kayak per forexan itu misalnya detailnya ya. Coba kalau ini kan kita baca corporate actionnya, kita baca prospektusnya, kan tetap ada kan itunya kan maksudnya kan. Bukan tiba-tiba tebak-tebak lagi murah nih kayaknya nih perbankan ini nih masuk gitu, nggak gitu kan? Tapi pada saat money management yang nggak benar, apakah hidup hancur kita juga? Iya. Kalau semuanya serba all in, emang hidup kita bisa tenang? Oh ya. Berapa banyak sekarang pasar saham kita all in terus IHSG-nya jatuh, sahamnya hancur, terus kita bisa apa? Itu kan sebenarnya pengaturan uang dulu yang benar. Setelah uangnya benar, baru kita bicara masalah kita mau pilih yang mana nih. Apakah gold, apakah saham, apakah itu kan baru kita pilih setelah kita uangnya benar. Nah setelah uangnya kita benar baru kita pilih, baru arahnya mau kemana. Betul gak sih? Iya. Mau saham mau apapun sama sebenarnya. Setelah uangnya benar baru kita pilih produknya yang mana, yang sesuai sama kita. Kan kita nggak bisa, Bang Dery, kita mau pakai produk A, saya mau pakai produk B, nggak bisa. Kan beda, kita punya karakter, kita punya duit yang berbeda, equity yang berbeda. Kenapa semuanya disamain? Dan itu sebabnya kalau menurut saya yang namanya daily signal itu kasus pembodohan massal buat saya. Kan mereka pada ngasih sinyal tuh pembodohan itu. Iya. Yang di grup. Ya terus kalau memang itu benar, kenapa nggak diambil sama lembaga keuangan nasional maupun internasional kalau itu selalu benar ya? Dia disclaimer sih memang kan apa istilahnya ya? Ya ujung-ujungnya kan kita juga nggak bisa ngelawan market misalnya gitu. Dia ada aja ngomong begitu kan. Dia nggak pernah yang fix. Tapi kan dia kasih tahu bahwa ya ini kan namanya juga prediksi gitu. Iya, terus tingkat akurasinya berapa persen? Ada nggak datanya? Terus yang mereka daily sinyal itu? Signal ya nggak tahu, saya sih nggak pernah urusan sama mereka ya. Saya nggak pernah mau ya. Oke. Tapi mereka ada hitungan nih. Saya sejujurnya nggak paham sih hitungan-hitungan yang dimaksud. Ya nggak apa-apa. Sementara kalau misalnya Bang Dery masuk ke katakanlah yang paling gampang lah, obligasi reksadana misalnya. Ya. Itu kan ada fund manajernya. Barang lagi. Iya betul. Fund manajernya itu kan ada kelasnya, benar nggak sih? Lalu ada track recordnya. Pertanyaan saya cuma satu, apakah ini bisa menjamin yang ke depan ya? Oh ya enggak. Terus ngapain juga harus ada disclaimer-nya? Kalau nggak bisa menjamin ke depannya, itu kan resiko tetap ada di kita kan? Iya juga ya. Analoginya pawang hujan misalnya, ya kan? Ya pokoknya kalau nggak hujan lu bayar, kalau hujan ya udah nggak usah. Analogi ekstrim aja. Aneh ya? Iya. Aneh kan? Gampang juga ya, gue juga bisa ya. Iya. Ya ceritanya kan seperti itu. Nah kalau menurut saya ya harus dibenerin dulu permasalahan. Jadi kemana-mana nih ya. Enggak apa-apa, ini kan buat edukasi aja sebenarnya sih ya. Tapi pertanyaannya adalah, ada nggak sih mentor di Indonesia yang benar gitu? Wah, mau forex, mau apa segala macam, ada sih yang benar nggak sih? Ini kita konteksnya nggak melulu forex ya. Ini kan buat edukasi ya. Kita ngomongnya ekonomi ya, finance lah. Ya. Mentor. Sebentar, nih gue jangan sampai kegocek nih. Kan mereka kan klaim mentor kan?
Ya maksudnya ada yang bagus, kenapa terus hasilnya banyak yang komplain? Rungkat. Iya. Iya juga ya. Emang kalau yang bener nggak akan bikin rungkat? Yang benar itu kalau menurut saya adalah mentor itu kan ngajarin ya. Betul. Jadi kalau misalnya nih, dia yang pertama nih, Bang Dery kepingin mancing. Iya. Kasih alat pancingnya, kasih ikan. Itu mentor namanya. Oke. Setelah itu harus ada tahap selanjutnya. Setelah diajarin harus ada tahap selanjutnya, namanya coaching. Oh, paham. Sejauh ini yang saya amati, bisa jadi salah ya teman-teman. Ya Daily Signal masuk grup, udah tuh lepas. Ya. Oh, I see. Padahal A sama B itu punya karakter yang berbeda, punya resiko yang berbeda. Apakah dia high risk, apakah dia moderat, apa dia konservatif, kenapa jadiin satu semua ke dalam grup? Itu sebabnya kenapa nggak banyak komunitas yang bertahan lama. Karena mereka cuman diajarin, bayar, ya. Bayar pelatihannya, habis itu dikasih daily signal. Mau ngapain? Kemahalan. Biar cuan. Iya, kemahalan. Kok kemahalan? Ya, nggak usah ikut pelatihan, udah daily signalnya aja beli kan kalau cuman ujungnya dikasih daily signal gitu loh. Oke. Betul gak sih? Oke. Iya kan? Daily signal itu bisa jadi ada affiliate-nya nggak? Kalau ada yang open posisi dia dapat cuan, rugi dapat cuan, karena kadang ada yang suka begitu-begitu tuh. Gini deh, buy sama sell atau mungkin untung rugi tetap dapat duit. Harapannya itu, jadi nggak cuma signal doang. Well, saya mau tanya sebenarnya, Bang. Kalau misalnya nih ada daily signal, kasih TP, betul, take profit. Iya. Kalau salah kasih SL. Iya. Itu judi nggak sih? Wow. Ya. Logikanya abang judi nggak? Ya logikanya sih kalau ngomong logika ya judi, gambling soalnya. Oke. Ini misal nih, ini misal aja ya. Ada katakanlah gini, ada kasino misalnya, bolanya diputer. Kalau misalnya keluar merah, kita naruh di merah, itu untung nggak? Keluar merah, naruh merah, ya untung. Pas, kalau matching. Kita taruh di merah, keluarnya hitam, rugi. Diambil nggak tuh orang yang naruh duit yang di merah? Ambil. Apa bedanya sama TPSL? Apa bedanya, Bos? TPSL, oh ya ini jujur guys, baru ada yang sedalam ini loh tentang taking profit sama stop loss. Saya taunya biasanya yang mungkin duduk di sini atau mungkin saya nonton video tuh, ya saatnya lu taking profit, cuan sekian, lu kasih SL biar TP boleh, makin rugi gitu. TP boleh, SL. Sebentar, TP maksudnya boleh tuh nggak usah dibatasin. Target itu boleh lah. Iya, maksudnya nggak usah dibatasin. Kalau misalnya nggak usah di limit. Ya, oke. Kalau profitnya nggak dikasih limit, kenapa harus dikasih stop loss? Kalau profitnya pelan-pelan ya Pak ya, kita kan industrinya kan kita mah sektoril nih ya. Nggak apa-apa. Kita taruhnya saham, diemin, cuan, tarik gitu. Jadi kita pelajarin pelan-pelan ya teman-teman nih. Sebentar. Barusan benar tuh. Iya. Abang taruh di saham. Iya. Diemin. Tandanya nggak dikasih target dong. Iya itu. Kalau target, kalau profitnya nggak dikasih target, Bang. Kalau profitnya nggak dikasih target, kenapa harus ruginya dibatasi? Buat saya semua nggak masuk akal ya. Coba ya, saya coba dalemin dengan di industri seperti mereka ini ya. Ya biar nggak balik lagi tuh. Apa sih namanya? Candle. Ya, banyak orang mengatakan bahwa biar kena TP, abis itu ya biar nggak balik lagi gitu kan. Banyak orang mengatakan bahwa supaya equity-nya bisa terjaga, supaya bisa ada jaminan, ada segala macam. Bos, kalau memang nggak yakin kenapa trading gitu loh? Kenapa masuk saham kalau nggak yakin? Mau beli saham apa sekarang? BCA misalnya, beli ya beli aja. Misal, beli aja. Yakin nggak naik? Ya pasti naik gitu kan. Yakin kan? Ya kayak yakin, kenapa diribetin? Ya itu harganya turun. Punya uang lagi nggak, Bang? Punya, beli aja lagi. Kalau yakin. Kalau nggak yakin udah cut loss aja, buang. Kenapa harus kasih stop loss? Kalau nggak yakin buang aja. Benar sih, Bang. Iya juga lagi make sense sih. Stop loss. Gue lagi cari pembenarannya nih, biar enak kita saling dua arah ya.
Stop loss sih biar kita nggak ruginya makin hancur lah. Iya. Soalnya kan market kan kayak semacam zero sum game gitu loh Pak. Betul. Ya kan pasti kan kalau ada yang beli ada yang jual kan gitu ya. Oke. Kita nggak lagi bahas kategorinya lah ya. So. Tapi kan memang begitu tuh. Kayak ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli. Biar nggak terlalu parah ruginya. Oke. Sekarang gini aja Bang. Biar gampang ya. Bang Duri. Pak beli emas nggak? Saya Fisik. ada Mas. Oke. Yakin nggak itu harganya bakal naik? Yakin. Dari zaman dulu sampai sekarang juga. Iya. Kalau sekarang turun mau dijual nggak Bang? Kalau turun enggak lah. Ya Why? ambil lagi gitu. Terus kenapa? Makin dapat saya nih. Ya kenapa gitu loh? Kenapa harus kita open posisi mau di forex mau di saham segala? Kalau salah udah kasih stop loss. Buat saya sih ada gila-gilanya yuk main lagi judi gitu spekulasi. Kalau nggak yakin jangan beli gitu loh. Kalau nggak yakin jangan jual. Kalau salah buang. Oke, ini permasalahannya berarti ada di instrumen dalamnya. Apa sih nama istilahnya? Emitennya. Yang dimaksud itu apa tuh? Kenapa harus ada Jadi maksud saya falasnya? Pairingnya apa sih? Oke, jadi maksud saya yang pertama itu Abang uangnya cukup nggak sih waktu beli emas batangan? Ya kan kalau cukup beli kan? ya cukup lah. Iya. Nggak ganggu operasional kan? Nggak ganggu anak sekolah kan? Terus kalau dia turun kan nggak butuh-butuh banget ya? Ya udah ya. Iya. Trading forex pun seperti itu. Uang yang dipergunakan money managementnya udah benar belum sih? Oh harusnya itu. Oke. Dan nggak harus forex ya? Oh semuanya bisnis pun begitu. Kenapa sih kita beli tadi ada runs gitu ya, sampai anjlok terus begitu dia turun orang pada marah-marah gitu. Nah iya benar. Ini sekali kita bahas aja nih, saham runs malah anjlok saat IHSG menguat. Ya, terus pada saat dia beli itu analisanya seperti apa? Uangnya tuh dipakai dari mana uangnya? Uangnya kita beli ke yang namanya instrumen keuangan, Bang, nggak pernah ada yang kita bisa jadi kaya cepet tuh nggak ada. Kalau ada itu aneh pasti. Oke. Jadi bukan salahkan Raffi gitu terlalu jauh gitu loh. Wah dasar ini gorengan, wah pencucian misalnya begitu. Kejauhan ya? Kejauhan. Kejauhan guys. Iya juga ya. Abang beli emas emang besoknya mau jadi kaya enggak? Iya enggak. Dia kan store of value guys. Ya jadi ya ngamanin inflasi apa segala macamnya. Mindset harus bener dulu tuh. Bukan berarti gue udah emas nih mana nih kagak naik nih besok tungguin aja Mas ya. Yang abang ngomong seperti itu, yang abang bicarakan tentang apa? Tentang uang yang abang pakai itu bukan buat investasi, Bang. Cakep. Ya, kebayang nih. Memang butuh sosok-sosok senior ya. Hampir saya ngomong tua ya. Umur saya udah Izin ya. Kan justru pengalamannya yang kita petik di sini. Umur saya udah 60 tahun, Bang. Oh. Gimana? Om sehat Om kabar Om? langsung yang ngobrol sama bokapnya teman gue. Iya. Iya. Oh ya makanya justru kita butuh wisdom, butuh pengalaman, butuh mindset orang yang udah memang gini Pak. Ya ini saya nggak usah sebut mana-mananya lah. Saya bilangnya oknum aja lah. Ini di sosmed nih, wow banyak banget sekarang nih muncul yang unik-unik. Ya kan, ya saham lah kita ngomong oknum ya. Saham lah ya, kripto lah ya, forex lah yang apa. Wah, mobil-mobil mewah ya. Wah, ada lagi fenomenalnya lagi live streaming ditransferin. Menunjukkan bahwa gue punya duit banyak. Ujung-ujungnya suruh masuk ke bio. Kan begitu tuh. Pelatihan lah, macem-macem. Nah, menurut saya nih si oknum-oknum anak kemarin sore ini yang harus dibuat yang oknum ya. Kalau lu nggak ngerasa ya nggak usah baper. Ya kan, maksudnya tolonglah Anda nasihatin. biar pada ini loh, pada sadar gitu loh. Banyak kan nyesatin orang soalnya. Gitu loh. Ya, intinya segampang ini sih sebenarnya. Pada saat dia menjadi seorang mentor, boleh jadi mentor. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau orang itu mentor mempunyai suatu metode yang benar, yang bagus, saya mau tanya cuma satu. Keluarganya dia ada yang pakai itu nggak? Oke. Kenapa jadi ke keluarga? Loh. Oh, udah iya, paham. Udah di iniin enggak ya? Maksudnya udah dibuktikan belum sama keluarga gitu ya maksudnya? Kayak misalnya saya nih
saya ngajar gitu ya. Oke. Saya punya metode bagus. Yang saya pertama kali ajarin metode itu siapa? Oh ya, pasangan, anak, keluarga, iyalah. Betul kan? Iya, iya, Agak iya. jauhan sedikit kakak, Iya. jauhan sedikit keponakan. Kalau terjadi apa-apa ributnya di meja makan bukan di meja hijau, benar nggak sih? Wah, ya. Ya. Oke. Oke. Tapi saya mau tanya sama mereka semuanya, ada nggak yang pakai metode dia? Ada nggak yang percaya? Kalau keluarganya aja nggak percaya, terus kenapa gua harus percaya lu, bos? Oke. Jadi sebenarnya metode yang dimaksud itu adalah kenapa mereka bisa berani mengurai metode. Ini kita masuk ke how to-nya deh. Nanti habis itu mungkin Anda bisa langsung ini Pak ya, kasih tahu cara-caranya. Tadi kan udah tipis-tipis tuh secara kulit dan judul ya, money management. Atau mungkin apa ya, baca laporan keuangan apa segala macam ya misalnya. Itu mereka kenapa akhirnya keluar dengan tarik sana tarik sini? Ya gitu? mungkin dibayar ya. Sama siapa? Ya kan bisa macam-macam. Dia kan jadi IB dibayar mungkin sama brokernya, mungkin dibayar sama sekuritasnya, mungkin dibayar sama, kita nggak tahu. Dan itu kan ceritanya begini, pada saat Indonesia sedang tidak baik-baik saja ekonominya, dunia sedang tidak baik-baik saja ekonominya, nyari duit susah nggak, Bos? Iya. Nyari duit susah dan PHK banyak. Yang akan tumbuh kuat siapa? Yang pertama, bisnis keuangan online. Yang kedua, scam, penipuan. Itu kan yang Ponzi, itu kan yang bakal keluar. Nah, mereka masuk ke dalam situ, Ponzi-nya selesai. Jadi saya takut banget Indonesia ini ekonominya jelek tuh, saya takut gitu. Takutnya di mana? Ponzi-nya pasti keluar lagi. Kalau dulu ada yang namanya robot trading gitu. Tahu. Ya nanti yang keluar monster trading kali ya. Wah, dulu tuh kasus juga tuh robot trading. Iya, terus. Kan cerita-ceritanya akan berulang sama, cuman produknya beda. Ntar trading, nanti lagi, sebentar lagi nih ya, yang bakal keluar mungkin rumah. Kenapa? Rumah? Misal nih ada satu rumah gitu ya, rumahnya sertifikatnya diponziin, kan bisa. Oke. Di repo, kan jadi banyak. Mungkin. Yang penting sesuatu yang akan naik terus itu pasti akan di. Boleh nggak saya ngetes sedikit, Bang? Iya, boleh aja. Bang, harga 1 kilo emas sekarang itu sekitar berapa? Sekarang 2,6 ya? 2,7 ya? Berapa sih? 2,7 lah ya. Ya kali aja tuh. Kali 1.000. 2 miliar. 2,7 miliar. 2,7 miliar misalnya gitu ya. 2,7. Oke, Bang, saya pinjam uang 3 miliar sama Abang. Saya akan kasih pinjam 3 miliar, saya kasih 1 kilo emas. Ya mau lah. Nanti saya kasih bunga. Oke. Saya pinjamnya 3 miliar. Saya kasih 1 kilo emas. Iya mau. 3 miliar bisa dapat 2,7 miliar. Dia bener kan? 3 miliar. Gimana sih Mas? Jadi saya pinjam 3 miliar. Kasih 3 miliar. Tapi ada satu jaminannya 1 kilo emas. Jadi 2,7 ya, kurang 300. Tiap bulan saya kasih bunga. Oke. 2% lah. Ya oke. Ya pokoknya menarik ya berarti penawarannya kan. Oke, nanti kalau misalnya setahun kemudian harga emasnya naik, boleh ditukerin atau boleh diambil, terserah. Tapi kalau turun harganya, saya akan bayar tetap 3 miliar. Emasnya balikin ke saya, 3 miliar saya balikin. Ya penawaran begini mah ya cakep lah. Gitu ya? Iyalah. Siapa yang gak mau? Iya. Ponzi itu, Bang, lama-lama. Oh, dari situ. Gali lubang tutup lubang dari situ. Dari situ kan ada selisihnya tuh. Iya. Nah, bayar bunganya tuh dari situ. Masih pegang. Tapi nanti berikutnya adalah Abang kalau bawa lagi mau pakai MLM, nanti saya kasih tambahin lagi 0,5%. Terus begitu. Iya benar. Nanti ada yang lebih parah lagi. Nggak ada emasnya, Bang. 3 miliar tapi nanti bunganya 10%. Jadi kok bisa? Ya kan namanya orang udah terpercaya. Kan sudah 3 kali bener kan ngasih bunganya. Kena tuh. Berikutnya nanti kemungkinan ada rumah, ada kebun, ada apa, dibuat seperti itu. Nah, saya takutnya Indonesia kalau ekonominya nggak bagus, yang seperti itu akan keluar lagi. Dan lebih dahsyat itu.
Karena gampang sih Ya. narasinya yang dimaininnya tuh ya. Iya, Kondisi lagi babak belur dikasih begituan ya mata ijo lah. betul. Itulah Oke. kenapa ekonomi Indonesia harus baik-baik saja. Dan kita nih literasi keuangan itu bukan tanggung jawab pemerintah aja, kita juga ikut tanggung jawab Bang, Ya. untuk beresin itu. Kan kasih solusi ini kan banyak banget nih, ngasih pencerahan. Ampun, ya siap. Amin. Ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau kita juga ikut andil ngurusin keuangan, sangkanya bahasa pemerintah loh. Gak apa-apa lah. Kemarin kan Om Ded sempat mampir tuh. Iya. Ya kan, Hmm. gue gemes juga sih kadang baca-baca komen-komen ya kan. Om Ya. Deddy Corbuzier bilang, Ah, ya lo boleh kayak ini itu apa segala macamnya, tapi minimal depan mata lo, depan orang yang lagi susah ya lo juga gerak, lo kontribusi lo apa gitu kan. itu. Ya komennya langsung kan, Hmm. wah ya pemerintah harus tanggung jawab semuanya. Hah? Ini Itu. gue ngomong gini ntar gue juga pasti diserang, udah kebal lah, ya kan? Hah? Ya, jadi pokoknya semua udah gitu. Ya. Betul ada tanggung jawab pemerintah, betul. Ya. Cuma maksudnya narasi yang dimaksud adalah ya lu minimal kontribusi juga ada orang kesusahan ya, lu punya duit. Dengan konteksnya orang yang punya duit ya maksudnya disasar. Nggak usah dengerin Bang. Ya. Segala yang toksik kenapa harus didengerin? Ya. Nggak akan juga bikin kita jadi hebat kok. Kalau yang toksik udah biarin aja Bang. Nah, Saya juga banyak tuh orang yang komen-komen buat si Restu tuh biarin aja emang punya masalah sama saya ya udah biarin aja. Tapi intinya cuma satu. Abang ini kan punya niat yang baik gitu loh. Ya udah. Kalau udah niatnya udah baik, hatinya udah bener, ya udah biarin aja. Orang nggak suka. Paling yang nggak suka 3 Bang, yang 7 seneng. Kenapa nggak urusin aja yang 7? Kenapa? Iya benar. Sibukin diri sama minoritas ya. Iya, kenapa harus dibacain Ah. komennya? Kan ada tombol delete aja. Ya. Tapi ini menarik ya mengenai kondisi industri finance ya, industri investasi apa segala macamnya. Gini kali Pak, coba. Kan di Indonesia itu kan kurang lebih sekitar 2-3% lah literasi tentang investasi. Meskipun katanya udah naik sedikit. Tapi S&P 500 ya 70% lebih. Oke. Saya memang pengennya sih sebenarnya kayak Cina. Mimpi ya, boleh aja bermimpi. Cina bikin aturan bahwa lo bukan siapa-siapa, nggak ada sertifikasinya, lulusannya nggak jelas, nggak paham tentang industri keuangan, finance, dalam hal ini pidana. Kalau bisa ngomong sembarangan gitu ya. Nah cuma suatu sisi literasi kita kan masih minim nih. Makanya nggak tahu deh Anda setuju apa nggak? Makanya yang mereka bukan berarti pemerintah kita nggak tangkap-tangkapin ya. Kalau emang udah bablas ya pasti ditindak gitu. Makanya mereka berkeliaran tuh oknum-oknum ini nih, yang akunya mentor, flexing, ya kan? Mungkin sinyal-sinyal tapi palsu, yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi serba salah ya. Sementara biar kita nih melek literasi. Jadi sebenarnya pertanyaan simpel gini, gimana caranya di Indonesia butuh mentor atau coaching yang bener gitu loh, biar nggak ada lagi sesat gitu loh. Oke. Kayak gitu-gitu tuh. Itu Sebenarnya tadi Abang ngundang saya ke sini, itu saya di mobil itu lagi ujian kompetensi, Bang. Oh, kompetensi apa? Kompetensi. Kompetensi apa? Ya untuk kita Abang mau di TikTok, di YouTube segala macam masalah keuangan, ya harus ada kompetensinya. Harus ada itunya kan? Ya, jadi konsultan yang benar, ada lisensinya. Itu tuh. Ini gitu loh. Kayak apa? Semua diawasi oleh OJK juga pasti gitu ya. Ya iyalah, Bang. Oke. Ada di situ ada BI, ada OJK, ada Bapepti. Ya, ada ujian bursa, ya lulus lah. Nah sedihnya di Indonesia, sebagian rakyatnya itu ngelihat pokoknya ukurannya bukan itu, ukurannya Lamborghini-nya warna apa. Ya. Jadi kalau dia udah pakai Lamborghini, langsung oke, aku akan beli kelasnya gitu. Iya, nggak apa-apa. Kan cuma 2 bulan aja, habis itu kan dia pakai rompi oranye ya kan. Dan kita juga nggak pernah tahu juga tuh mobil bisa juga dipinjemin, di apa sih istilahnya? Di endorsein sama brokernya gitu ya. Ya, bisa jadi. Tapi apapun itu gitu ya. Yang penting adalah kalau buat saya mentor yang baik itu yang pertama, pada saat dia menemukan suatu metode yang baik, itu keluarganya udah pasti make. Kenapa? Supaya keluarganya nggak susah. Habis selesai itu kakaknya pakai, keponakannya pakai, lingkungan terdekatnya pakai, udah selesai. Dan kita lihat ada nggak yang komplain? Zero komplain lah gitu. Oh bukan malah orang yang nggak dikenal dikasih trik-trik dan
strategi itu nggak ya. bisa bang. Yang namanya instrumen keuangan itu, apalagi forex, itu adalah instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi. Oke. Karena dia paling berbahaya, trading forex itu paling gampang, trading kripto paling gampang, apapun paling gampang ya. Tapi tidak untuk semua orang bang. Terus Benar yang nggak sih? boleh, iya yang boleh masuk. Yang masuk, ya levelnya sudah. Jadi kan kalau kita lihat kuadran ya, Iya. kita pekerja. Kalau pekerja ya udah kita dapat gaji selesai. Lalu kita setelah gaji kita kumpul, kita mau apain nih bang? Yang paling gampang kan masuk deposito. Iya. Hebatan dikit masuk obligasi gitu ya, reksadana segala macam. Masih ada lebih lagi, ya dagang lah bang. Trading lah. Buat leverage. Tapi 1:1. Masuk ke saham kayak abang, bener itu. Beli emas segala macam. Ada kelebihan duit lagi, baru leverage. Itu levelnya udah kuadrannya udah ke bisnis. Kalau udah ke bisnis itu ngomongnya udah sudah tidak revenue lagi. Kita ngomong valuasi, benar nggak sih? Ya. Abang punya bisnis ini kalau untung mau ditarik, enggak lah, tambahin sampai valuasi, betul ya? Working capital, ya. Tapi impian dari semua pebisnis adalah menjadi investor. Ya. Betul? Investor, apakah dia pakai leverage? Apakah dia nggak pakai leverage? Investor itu nggak pernah ngomongin valuasi dan revenue. Tapi? Exit strategi. Oh, ya. Emang endingnya dia kejarnya itu. Ya, gimana caranya valuasinya gede, terus kapan gue exitnya? Betul nggak? Iya, Ahmad Zaki kan punya kampus sekarang tuh dia tuh. Dari Bukalapak, kelar, exit. Iya kan? Exit kan? Jadi kalau kita trading juga sama. Yang dicari jangan entry-nya. Bisa exit profit nggak? Oh, bagus nih. Iya. Iyalah. Sekarang abang. Tapi sibuk nyari entry bukan itu jadi akhirnya menjadi satu ukuran positif juga kayak. Itu kan kapan masuknya kapan? Itu mentor yang aneh kalau cari entry. Kenapa nggak cari exitnya? Contoh bang. Contoh nih. Maaf nih bang. Daerah sini nih 1 meter tanah berapa ya bang? Wah berapa ya? Kira-kira lah. Ya ini contoh real aja ya. Contoh real aja ya. Di gedung ini aja nih. Ini saya buka aja lah. Ya kira-kira berapa semeter? Barang sama partner Pak Bambang Pranoto tuh. Kita beli nih gedung 27 miliar cash. Iya 29 tahun 25 gak mau 27 dengan luas 1000 meter persis. Oke. Itu gimana tuh gitu? Tandanya 1 meternya 20 jutaan. Iya gitu aja. Betul ya? 20 jutaan. 7 juta. Ya segitu lah. 20 juta lah ya 20 juta. Iya. Rata-rata sini tandanya 20 juta dong. Ya kan? Terus ada yang jual 27 juta. Abang mau beli nggak? Semeter? Iya. Nggak mau lah. Nggak mau ya. Kalau bisa. Kenapa? Nggak bisa exit. Ya gimana? Udah mentok di situ. Cari dong orang yang kesusahan bang, yang mau jual tanahnya 1 meter 15 juta daerah sini. Bisa exit nggak bang? Bisa. Selesai. Oh, paham. Itu namanya investor. Iya. Oke. Anda pintar juga ya. Apa ini jam terbang apa emang sertifikasi atau apa sih? Apa pernah jeblos 17 miliar itu gara-gara itu kali. Manusia butuh. Ya. butuh. Jadi Anda belajar ya. Ya kalau belum jatuh, belum sampai di titik yang paling dalam gimana bisa mental sampai atas, Bang? Kan grafik begitu. Breakout. Tapi nanti setelah dia di atas, hati-hati Bang, jangan sombong tadi jatuh lagi. Oh iya. Bagus. Ya. Investor tuh nyari exit. Sementara kita trader itu pada nyari entry. Buat apaan? Daily signal buat apaan buat saya? Gak penting. Bisa keluar nggak? Kalau entry mah anak kecil juga bisa Bang. Abang pakai tangan kiri aja ngeklik bisa entry mah. Bisa exit nggak Bang? Dengan profit ya. Kayaknya udah ke bawah nih. Ini di bawah banget ya, udah mentok nih dari harga-harga sebelumnya udah paling bawah nih. Tinggal entry aja gitu ya. Tapi exitnya linglung. Iya juga ya. Cari exitnya lah Bang. Nah, itu termasuk yang mungkin Pak Reza ajarin juga ke teman-teman nantinya gitu ya. Ketika coaching apa segala macamnya nyari exitnya. Boleh bocorin satu sedikit nggak strategi yang dimaksud dengan cari exit yang? Jadi begini, awalnya itu kalau suatu metode terserah lah mau belajar di mana aja boleh sih Bang. Tapi tolong yang ngajar ini yang pertama harus ngerti dulu money management. Oke. Berapa sih uang yang dibutuhkan untuk trading suatu produk? Contoh nih, kamu mau tradingnya apa? Forex, gold, silver, oil, gold lah, katakanlah gold lah. Ya, dihitung dulu Bang. Oke.
itu boleh di dalam satu platform. Itu kan ada macam-macam, ada gold, ada silver, ada palladium segala macam. Pertanyaannya modalnya sama nggak bang? Modal sama. Ada handphone, katakanlah namanya iPhone, satu lagi Samsung. Abang mau jualan Samsung sama jualan iPhone, modalnya gedean mana? Ya gede iPhone lah. Oke. Begitu di iPhone 7 sama iPhone 16, modalnya gedean mana? 16. Nah, masa sekarang harga gold di sini sama harga gold dulu itu modalnya beda? Ada gila-gilanya tuh mentor. Oh, paham. Apakah ini dimaksud dengan misalnya masuk aja sama-sama 1 juta gitu? Nggak bakal bisa, Bang. Oh, pantesan kalah mulu mereka. Nggak bisa ngitung mereka. Ya kita kalah mulu. Teman-teman coba deh yang sering kalah, apalah yang paling resiko kita bahas sekarang untuk edukasinya dalam artian forex lah misalnya. Pantesan kalah mulu di market karena sejutanya masuk di sana. Betul. Itu kalahnya berarti kenapa? Kebanting? Apa gimana sih? Bukan. Modal untuk beli emas yang sekarang dengan modal emas 2 tahun yang lalu itu modalnya aja udah beda. Perhitungan modalnya beda. Coba boleh diteknisin nggak? Kayak misalnya harga sekarang berapa? 4.000 emas dunia. Katakan lagi nih bang, paling gampang nih 1 gram ini 2,7 juta. Iya. Abang mau jual 100 gram. Oke? Sama dulu harganya 1 juta 1 gram. Mau jual 100, itu aja udah beda bang. Oke. Kan kita mau dagang ya. Iya. Ini modalnya disamain, ya beda lah bang. Udah pasti MC udah. Udah pasti margin call ya. Pantesan banyak teman-teman kita nih, ya maaf ya, sedih sih sebenarnya sih cerita-cerita ojol. Mereka masuk gope berharap besok gue bisa beli mobil mewah gitu. Ya intinya kan cuma beli satu. McLaren 500.000. Intinya satu bang. Trading itu mudah tapi tidak untuk semua orang, percaya deh. Oke. Berarti harus punya. Berarti definisi kalau pepatah zaman dulu bilang bahwa uang dingin ya, itu sebenarnya dibenarkan ya sebetulnya ya. Kan uang yang udah benar-benar kita udah punya lebih banyak biar nggak kena margin call ya, dia tambah lagi equity misalnya begitu. Ya, saya mau tanya lagi ke abang. Abang termasuk yang high risk atau moderat atau konservatif? Kalau konservatif ya jangan di bisnis ini bang. Konservatif taruh aja di obligasi kan selesai di SBN. Iya benar. Surat berharga negara dia mau ongkang kaki ya udah. Reksadana 6% misalnya gitu ya. Iya, abang punya 476 miliar kan aman. Siap. Kalau yang agresif apa tadi? Yang high risk. High risk? Ya high risk itu emang karakternya dia emang high risk. Jadi kalau uang itu hilang ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau itu dapat itu kan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Yang moderat itu yang memang orang ya udah biasa berhitung dan segala macam ya gitu. Udah tahu resiko detail lah, nih, asik nih fundamental maksud saya mentor itu harus tahu seperti itu kalau punya klien gitu loh. Your customer lah. Ya, jujur jangan nih, semua dibantai. Ya, sejauh ini saya dapat laporan sih memang pukul rata sih. Ya, sorry to say ya, kalau yang nggak ngerasa begitu berarti Anda bukan oknumnya gitu, simple. Ya mungkin butuh duit kali. Loh. Iya, kita fair aja bang. Kalau misalnya mentornya butuh duit, pasti lakukan itu untuk mendapatkan apa sih? Bonus, komisi dan segala macam ya. Benar sih? Fee ya, komisi. Ya kalau lu mau duit ya trading lah, bos. Kan katanya situ mentor, bos. Oh, jangan ngandelin fee. Bener gak sih? Kena semua lagi nih. Atau gue yang salah nih ngomong. Tapi kan mereka juga trading juga pasti. Nggak mungkin mereka nggak trading. Ya nggak tahu bang, jangan nanya saya, nanya mereka. Tapi mereka trading masa enggak? Apanya? Iya betul, mungkin besarnya dari komisi. Tapi kan mereka juga trading harian lah pasti. Ya scalping gitu mereka kan. Ya bismillah aja bang, mudah-mudahan ya. Saya kan nggak bisa ngelihat akun dia. Tapi yang jelas, ya lu kalau mau duit banyak, kan punya metode bagus. Ya trading, karena you kan mentor, trading lah. Jangan pakai akun demo account. jangan pakai lot 100. Aduh kasihan banget, tapi yang maaf ya yang rakyat menengah ke bawah yang kena loh. Ya. Itu kelihatan banget loh. Mereka tuh lagi pakai akun demo loh. Ya nggak sih? Ya gue nggak bilang bahwa lot gede itu udah pasti demo, enggak. Tapi nggak masuk akal aja, udah kelihatannya nggak masuk akal. Bang, pernah nggak sih? Aduh. Kita ngelihat ada orang kaya, itu dia tiba-tiba kaya. Enggak kan? Semuanya kan by the process. Iya betul. Ya kan? Semuanya tuh proses gitu loh. Warren Buffett aja itu mulai dari kecil kok diinvestasi. Sekarang kayak umur 60-an baru. Enggak ada bisa. Tiba-tiba gitu ya. Namanya tiba-tiba mencuat gitu di. Enggak ada, Bang.
Itu pun sekarang masih tingkat kehati-hatiannya salah satu yang paling tinggi juga tuh di US tuh. Padahal udah punya harta triliunan begitu masih tetap ngamanin dia. Iya bener, udah fix money management dicabut dulu karena ekonomi. Kan ada berita kan, ekonomi dolar US lagi begini misalnya. Dia tarik banyakin cash dulu. Padahal udah ibaratnya hilang 10 miliar aja udah nggak ada masalah, nggak goyang tuh rekeningnya dia. Tapi tetap dia lagi nggak bagus-bagus ya kayaknya nih kondisi dolar kita nih. Dicabut dulu cashnya. Itu money management tuh ya. Kalau kita kan enggak kan. Nggak enak. Lah kan buat depo lagi. Nggak enak nih, nggak ada posisi. Coba entry kan begitu ya. Gatel banget pengen entry ya. Itu banyaknya orang bilang, ya habis tangannya gatel bang katanya. Katakan gatel gitu. Jadi entry. Kalau gatel kan ke dokter bang. Kenapa entry? Ya kan ada peluang pak. Ikan lumayan ada masuk-masuk. Misalnya hari ini dapat 2 juta, spekulatif ya ujung-ujungnya. Apakah spekulasi itu diperbolehkan di agama? Kalau nggak boleh jangan lah. Goror, iya. Udah selesai. Bang, intinya cuma satu. Kalau forex atau saham membuat abang menjadi seorang pejudi, udah tinggalin. Segampang itu saya. Ya sebenarnya judi tuh nggak melulu di forex atau instrumen apapun ya. Semua bisa jadi judi ya. Bisnis juga. Ya bisa. Bisnis nih misalnya kita bikin gerobak sate gitu, jualannya di kuburan, ya udah pasti fix spekulasi itu. Iya kan, gitu. Oke. Tapi sebenarnya Anda buka ini nggak sih pak? Kayak misalnya coaching apa segala macam gitu? Ya saya kan selalu buka itu mentoring, abis itu coaching. Yang dimaksud dibimbing berarti kan? Ya harus lah bang. Ntar ngirim sinyal doang lagi. Ya mau ngapain bang kirim sinyal? Orang dia yang saya ajarin lebih pintar dari saya. Oh jadi dia bisa nyari sinyal sendiri. Oh harusnya coaching dia nyari sinyal sendiri. Kasihlah kail bukan ikan. Jadi pertama nih bang, yang saya kasih tahu nih, yang namanya mentoring itu adalah pertama dikasih apa bang? Nih ini pancingan. Ini kasih ikan. Udah. Jadi kita terangin tuh money management gimana, fundamental gimana, teknikal. Udah selesai, beres. Ini daily signalnya kita kasih tuh. Beres. Oke. Udah selesai. Udah bisa dong dia, udah ngerti cara segala macamnya, baru kita masuk bang. Masuk kemana? Coachingnya. Kita kasih tahu cara mancing. Ya. Tapi umpannya sama spot mancingnya, abang tentuin sendiri. Oh. Abang mikir dong. Oh iya. Saya di pinggir aja dah. Yang satu lagi saya mau di tengah mancingnya supaya saya, terserah lu. Gue ngasih tahu cara mancingnya, umpannya mas spotnya, cari sendiri lah. Kalau udah tahu cara mancingnya, lu mau di pinggir, mau di tepi, teluk, mau di high risk apa enggak terserah abang. Di tengah laut kita udah tahu tekniknya. Abang kalau di pinggir tandanya abang konservatif. Iya. Tapi kalau abang udah mulai agak-agak tengah gitu ya, itu moderat tuh. Kalau udah di bagang itu kalau di saham kayaknya gue agresif tuh. Ya terserah bang. Gue ke tengah tuh kayaknya tuh. Nggak apa-apa. Tapi abang udah tahu resikonya kan. Kita udah resiko udah. Iya. Kita udah coaching dari situ. Salah satu emiten yang tadi sebelum Anda datang saya juga habis cut loss. Itu kan bagian dari resiko kan. Bagian dari bener. Iya kan. Itu bagian dari resiko. Sudah. Kayaknya ini udah salah deh perhitungan waktu zaman-zaman MSCI. Ya udahlah. Ya udah cabut aja udah bodo amat gitu. Jadi artinya apa bang? Coaching itu nggak pernah ada di mentoring. Semua itu kan mentor. Coaching ada nggak? Nggak ada. Coach ada nggak? Nggak ada. Kenapa banyak yang rungkat ya karena itu. Iya makanya muncul narasi 1-3% yang berhasil dari trading itu ya. Iya. Karena mereka selalu melakukan pembelajaran, workshop, pelatihan segala macam. Ada nggak coachingnya? Nggak ada. Oh lepas. Habis itu lepas, kasih daily signal. Begitu daily signalnya rungkat, habis semuanya. Grupnya tutup, bikin baru lagi metodenya. Ini teman-teman para pengawas juga harus tahu ya. Makanya ini beliau bisa dibilang udah ngebuka semuanya. Ya tolong diperketat lagi. Ya OJK, ya Anda pantauannya jangan setengah-setengah gitu. Kan kami berharap pada Anda juga gitu. Ya apalagi sih OJK, bursa, kita bantu lah Bang. Aparat penegak hukum. Iya, maksudnya kita bareng-bareng. Kan yang punya wewenang kan beliau-beliau ini. Kita bantu dengan kayak begini nih, edukasi, literasi apa segala macamnya sehingga bisa optimal gitu loh. Yang tujuan ingin membantu menumbuhkan ekonomi keluarga, ekonomi berputar, tumbuh 8%, buka lapangan pekerjaan, itu jadi benar. Ini udah duit masuk ke financial market, nggak muter di bawah, nguap lagi.
Ya Allah, kalau masih ada berhasilnya karena ngerti caranya tadi barusan dijelasin, masih bisa buat jajan tuh di UMKM. Betul. Ini enggak, Betul. 1 juta. Gope deh. Beli somai apa trading ya? Trading aja dah, hilang. Iya. Apalagi sekarang abang Ya tahu kan lagi susah-susahnya. Kenapa bang susah bang? Kenapa? Tahun ini udah 3 kali BI naikin suku bunga. Oh iya, Pak Peri. Ya. Nah, terus efeknya apa? Efeknya kan gampang. Pada saat suku bunga dinaikin, buat kita gimana? Ya udah bang, jangan kredit bang. Bunganya pasti tinggi. Iya, KPR misalnya. Betul. Jangan kredit. Kalau nggak kredit, ekonomi bisa jalan nggak bang? Ya enggak ya. Iya, terus udah pasti ekonomi jelek. Makanya kita ngobrol di sini. Hati-hati, Ponzi bentar lagi hidup. Gitu. Kita belajarnya bareng-bareng deh sama Bapak Reza. Setuju teman-teman. Ya, jadi meskipun yang udah kalah, tapi ada lucunya gini. Ayo serok lagi. Masa udah habis Pak, serokannya udah habis. Itu benar-benar terjadi tuh. Okay. Ya kan? Anggaplah dia belajar, tapi amunisinya udah habis. Gara-gara kena mentor-mentor gadungan tuh gimana tuh ya? Ya kan kesalahannya gini, katakanlah abang punya gaji 30 juta. Ya kan? Terus di hari pertama 30 jutanya dibelanjain semuanya. Lah hari kedua kan kita ngobrol bareng bang. Ngobrol bareng. Adu-aduan apa? Adu susah-susahan ya. Lu kok enak timbang gua nih gitu ya. Maksud saya disitulah money management bang. Abang 30 juta satu hari ya sejuta sampai akhir bulan baru habis. Jangan all in. Ada sih orang mentor ngajarin all in kan ada. Ya kalau 1 juta kapan kayaknya Pak Reza. Kalau 30 juta bayangin ya 30 juta. Terus tiba-tiba dikasih 2 kali lipat 3 kali kan jadi 90 juta. Cepet. Ya itu kan di kertasnya sih. Ya mie instan itu kan nggak baik ya. Jadi memang buat teman-teman ini istilah analisis fundamental ya. Ini terkesannya memang untuk trader sama investor. Jadi teman-teman harus perhatikan betul-betul. Jangan sampai kita nih masuk ya tuh all in. Sering banget terjadi spekulasi. Ya lotnya digedein karena ini udah bacaannya dia bakal turun ke sini apa segala macamnya gitu kan. Dan seterusnya. Boleh dong teman-teman, ini gimana caranya? Anda buka kayak kelas apa gimana bahasanya? Ya, coaching itu detailnya bisa ada di website. Ada di website, coba buka dong website tuh. Biar bantu literasi finansial mereka loh. Kasihan mereka. Ada mana Mas Bro? Saya boleh ini ya bantu ya? Silakan. Boleh aja ya. Nah ini tinggal teman-teman pelajarin aja di sini. Coba bawah. Oh bisa konsultasi dulu ya. Oke. Teman-teman tinggal pelajarin aja. Yang paling kiri siapa ya? Oke enggak. Oke lanjut. Oke. Ini ada di sini semua. Total ini berapa? Saat ini klien? Enggak lah, enggak banyak, paling 1.200. Enggak banyak, ribuan. Tapi intinya cuma satu, jangan sampai ada komplain, harus zero komplain. Makanya kalau abang datang ke kantor, nggak ada security-nya bang di kantor. Beda tuh sama perusahaan asuransi itu ada security-nya. Nggak ikut-ikut. Saya bela-belain katanya cair, sampai gerbek-gerbek itu di kantor tuh. Saya belajar dong. Saya mau penasaran nih. Apa-apa, hayu. Boleh ya. Di mana sih di kantornya? Di Geraha Mandiri, Bundaran HI. Imam Bonjol. Oh, Bundaran HI belok kanan ya? Tapi lama loh bang belajarnya bang. Sampai bisa. Saya mah tahu nggak berapa lama? 6 jam. Loh, cepet lah. Emang cepet lah bang, berapa? Kok bisa cepet? Emang cepet bang. Kenapa harus lama-lama? Kan intinya doang. Ngapain saya forex itu ini ngapain bang? Langsung aja. Enggak, iya bener. Kalau saya kan memang ya jurnalis ya, konten lah ya. Iya. Semua memang saya pelajarin untuk kemaslahatan biar ini apaan sih, ini barang nih, biar buat ya karena media ya. Media kan kita harus sumber informasi. Edukasi apa segala macamnya. Makanya saya juga pernah ya mungkin di industri yang berbeda. Jangan begitu, jangan begini. Bisa ada satu arahan. Kalau saya mah harus belajar dan bawa sumber informasi. Nah kita pelajarin aja. Kalau misalnya saya cuma ngajar. Boleh juga tuh kalau 6 jam tuh kita. Ayo. Mau di sini juga saya ngajarin nggak apa-apa. Bang, saya ajarin money management cuma 1 jam. Abang udah pas saya ajarin ngerti nggak?
Nggak, kalau nggak ngerti saya ulangi lagi nih money managementnya. Kalau ngerti saya kasih soal, kan gampang bang. Wah, Nah udah selesai, harusnya begini nih. Iya. udah selesai, baru masuk ke bab 2. Masuknya ke analisa fundamental. Bagaimana cara pilih produk instrumen keuangan yang benar? Apakah mau di euro, di pound sterling, di oil, di gold? Alasannya apa? Itu harus jelas gitu loh. Cakep. Harus ada detailnya. Harus ada teori ekonominya. Harus ada literasinya. Oh, oke. Bukan karena ada doji, ada gila-gilaannya nih mentor ada doji. Jadi udah selesai gitu, oke, udah dipilih. Nah kita baru tentuin arahnya. Jadi nentuin arah itu, ya jangan pakai trendline lah, uptrend, downtrend, nggak ada buat saya sih. Hah? Terus pakai apa? Pakai apa? Fundamental lah bang. Contohin deh. Gini lah, paling gampang. Ya. Boleh. Tapi kan ketahuan semua nih. Nggak apa-apa. Ya kalau mau detailnya teman-teman geruduk aja kantornya beliau udah. Pokoknya. Yang gampang kan begini bang, misalnya. Saya mau tanya nih. Nanti detailnya ke kantor ya? Iya, boleh. Kalau nggak saya kesini aja lah, enakan kesini. Oh gitu boleh. Ya repotnya. Gampang. Ya udah, ya kalau bisa sih begitu ya. Bang. Jadi produser saya nggak pusing ngatur-ngatur jadwal. Bang, Nanti di ruangan saya nanti. Siap. Cari waktu. Ya. Saya mau tanya sama abang. Amerika nyerang Iran. Amerika nyerang Iran, iya. Oke. Itu nyerang dulu harga minyak naik, atau harga minyak naik dulu baru diserang? Yang mana bang? Aduh. Mana bang? Gue dapetnya soalnya daily signal mulu soalnya. Sederhana nggak bang? Oh, paham gue. Dia nyerang dulu harga minyak naik, atau Iya, harga kan naik dulu baru diserang? Oil bang? kan, iya. Betul. Ini emiten apa? Minyak. Usoil, iya, minyak. Gak tahu pak. Saya kenanya saya biasanya dapetnya ya udah masuk gitu doang udah. Keluar, tempe, sel gitu. Diserang dulu baru harga minyak naik, benar nggak bang? Diserang dulu. Ya benar. Make sense kan? Diserang baru naik karena kan bermasalah nih. Minyak jadi terhambat, Selat Hormuz ketutup apa segala macamnya, makanya minyak naik. Bukannya minyak naik dulu baru diserang, bukan kan? Bukan. Dia nyerang dulu, minyak naik. Kan si Trump dan ordal lainnya kan mereka udah masuk dari bawah tuh sebelum dia nyerang. Apapun itu. Oke, itu gunanya, politiknya lah. Itu gunanya fundamental, bang. Cuma kan kita nggak tahu dia mau nyerang kapan. Ya ada kok. Padahal Sabtu Minggu lagi kita stuck jadi nyangkut. Ya, kalau kita misalnya nggak tahu, kenapa kita harus masuk ya? Oh, kelas nih bos. Kenapa sih harus spekulasi gitu? Oh, makanya ini ngejawab bahwa lu masuk itu ada reasonnya. Kan repot bang. Kalau kita dapat duit tapi duitnya nggak berkah, kita abang mau? Iya. Bagus nih. Jadwalin dong. Ini udah aja deh podcastnya. Udah, aku mau belajar. Udah. Nah, setelah itu udah ngerti kan bang? Ada datanya segala macam. Yang kedua saya mau nanya nih bang. Elah tanya lah. Satu lagi bang. Soal lagi, mikir lagi gua. Ada suatu negara ekonominya jelek, mata uangnya melemah atau menguat? Ya melemah lah. Ya udah sell aja. Kenapa harus pusing? Kenapa harus ngeliatin grafik? Meskipun dia di bawah-bawah, kan katanya nunggu dulu sampai puncak. Lah, oh dia akan turun terus ya? Kalau didiemin kagak naik ya? Ketinggalan ya? Iya, terus ya ada atas dikit, sell aja lagi, ntar dia jatuh. Ada suatu negara ekonominya bagus, mata uangnya kemana? Atas. Ya udah beli aja, pasti naik kok. Kenapa harus pusing? Ini 6 jamnya guys. Tapi kan harus ada datanya. Nah iya tuh, baru mau nanya cara tahu dia negara ini ekonominya. Iya bongkar data ekonominya, lihat. Anda ngajarin juga? Ya harus lah, bang. Gimana? Oh, ChatGPT nggak bisa? Kenapa? ChatGPT. Ya abang tinggal udah pintar belum ChatGPT-nya? Iya benar, prompting ujung-ujungnya. Pintar juga, saya mengetes nih tadi. Iya. Udah gitu kita pakai gratis lagi ya. Pakai pro lah bang. Jawabannya on ya kalau gratis. Jawabannya belangsak. Cakep. Oke, udah selesai kan? Jadi uangnya udah bener, udah cukup, udah optimal, ya kan? Kalau udah optimal kita pilih pairnya udah bener, arahnya udah bener. Pertanyaan terakhir bang, entry-nya di mana? Nah itu baru pakai technical. Oke. Entry technical itu bicara masa entry sama exit. Bukan masalah, ini bisa mengapa. Exit itu termasuk taking profit? Apapun, terserah bang. Yang penting kita bisa keluar, udah selesai, itu namanya exit, udah selesai. Jadi technical itu hanya ngomong entry sama exit, udah jangan ngomong yang lain.
trendline bagus nggak? Iya dulu bagus, sekarang mah udah nggak bagus. Kok bisa berubah? Kan market nggak bisa ketebak. Apanya? Kan market kan bukan nggak bisa ketebak, kan cycling apa ya bahasanya? Kan dulu sekarang lah kan marketnya sama. Betul. Tapi yang gini ya, orang tuh selalu pakai cocokmologi gitu loh. Iya. Kalau polanya begini, nanti polanya begini. Emang harus begitu? Enggak kan? Enggak, itu dia. Betul, Makanya kan? market kan nggak bisa di. Yang berulang apanya, Bang? Teori ekonominya. Oh iya, kita Kalau nggak suatu negara itu jelek, udah pasti mata uangnya melemah. Itu mau diulang sampai berapa puluh tahun ke depan juga kalau jelek mah melemah kan? Iya melemah. Iya, nggak tahu grafiknya begini, terserah itu mah grafiknya. Nah kita ngomongin grafik. Oh, tapi long term. Kenapa? Swing gitu, maksudnya bukan yang scalp pam-pom. Emang ada yang menang kalau scalping? Ya itu dia. Ada satu orang Jepang, 7 orangnya udah mati kali Bang. Satu di antara 3 Oh, juta iya, iya. orang. Iya. Ya kan bukan maksudnya itu bukan kita Bang. Nah ini saya demen nih. Saya bukan tipe-tipe yang kayak yang tidur kepikiran. Nggak mau saya Bang. Tahu Saya kan? kepinginnya trading tuh enak makan, enak tidur, udah selesai. Udah nggak sih? Alright. Mantap. Siap. Bapak Reza. Aduh, Hai. nanti detailnya ya teman-teman bisa pantau di link atau mungkin atas sosmednya apa segala macamnya. Yang pasti saya butuh yang kayak fundamental begini nih. Karena nggak kaget-kaget, kita kan basicnya dari orang saham, orang emas. Jadinya emang sebenarnya kan yang saya tahu mindset tuh begitu cara kita dagang kan, namanya juga trading. Iya. Dagang gerabak gerubuk gitu loh. Itu yang pertanyaan besar sebenarnya. Dagang kayak gerabak gerubuk. Siap. Terima Pak, thank you kasih. ya. Makasih. Nanti kita ngobrol. Saya tuh Siap. ini saya main ke sana boleh, mau di sini juga. Saya yang kesini aja. Emang kesibukan saya emang di atas Gibran ya, jadinya di sela-sela tamu podcast nanti saya bisa mampirin kita ngobrol-ngobrol. Kita kasih solusi.